Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Berjumpa lagi di channel Zulhafiz, sahabat berbagi informasi. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe-nya, like, comment, and share. Sahabat semua, kali ini saya ingin berbagi informasi tentang cara membuka kelas di Google Classroom maupun cara menggabungkan pengajar dalam satu kelas dan mengundang peserta didik untuk masuk ke kelas yang kita buat. Baik, sahabat semua, silahkan kita bersama-sama masuk ke Google karena memang kita memanfaatkan fasilitas Google. Kemudian kita ketik Google Classroom. Selanjutnya di sini ada Google Edu atau edugoogle.com. Kita pilih saja Google Classroom. Nah, di sini ada pilihan atau kita diminta untuk masuk email. Artinya sahabat semua mesti memiliki email yang berafiliasi langsung dengan Google. Saya coba menggunakan email lecturer yang saya miliki. Oke, kita teruskan. Di sini tampak saya sudah memiliki kelas. Bagi sahabat semua yang tidak memiliki kelas atau belum ada kelasnya, tampilannya kira-kira seperti ini, masih kosong. Jadi ketika kelas ini masih kosong, kita bisa membuatnya. Pada sudut kanan atas ini ada tanda plus. Kita bisa mengklik ini bagi yang pemula yang belum ada kelas. Ada buat kelas atau gabung ke kelas. Artinya gabung ke kelas ini umumnya siswa. Jadi kalau kita sebagai pendidik, kita buat kelas. Ini kalau misalnya belum ada kelas. Baik, saya masuk ke tempat akun saya yang sudah ada kelas. Kita coba buat kelas. Kita pilih ini, buat kelas. Untuk nama kelas saya beri nama mata kuliah saja. Katakanlah mata kuliah saya Inovasi Pendidikan. Kemudian bagian ini PSI sesuai dengan kelas. Saya tuliskan saja angkatannya 2020. Selasa saya buat 13 14 40. Oke, kemudian di sini saya tulis nama Zulhafiz. Jadi terserah, boleh di Jack, boleh dibilik. Nah, oke. Kita buat. Oke. Kelas sudah terbentuk. Kita bisa mengganti tampilan ini. Saya biasanya menggunakan tampilan yang saya buat. Kita pilih di sini, naikkan foto. Kita coba cari. Saya sudah menyiapkan sebelumnya tentang inovasi pendidikan.
Sini kelas 19. Kita bisa edit nanti. Oke, jadi tampilannya lebih bagus dan kita bisa memastikan kalau kita screen nanti akan tampak data kita. Oke, di sini kita bisa edit sebenarnya untuk kelas. Di sini saya buat tadi kelas 2020. Kita buat saja kelas 2019A. Cara mengedit sederhana, kita tinggal klik tanda ini. Ini setting atau pengaturan. Nah, di sini kita ganti. Jadi 2019A. Oke, selanjutnya kita simpan. Sekarang kelas kita sudah sama di sini. Artinya, dengan kelas yang sudah terbentuk ini, kita sudah bisa mengundang peserta didik untuk masuk ke kelas kita. Di sini kelas belum ada aktivitas, belum ada perintah, kemudian gurunya baru saya yang memiliki akun ini, dan pelajarnya belum ada atau peserta didiknya belum ada. Kita bisa mengundang dengan beberapa cara. Kalau kita melalui kolom ini, bagian ini, kita bisa menambahkan atau mengklik tanda ini. Jika ingin membuat tim di kelas ini, jadi kita bisa bersama-sama untuk terlibat secara langsung, maka klik saja tanda jemput. Kemudian kita tulis saja nama sahabat kita atau kolega kita yang satu partner pada mata kuliah ini. Misalnya, saya tulis Tria. Nah, ini misal saya klik di sini dan kita tinggal klik jemput saja, maka secara otomatis nama ini, nama Tria Putri Mustika, akan masuk ke sistem yang atau kelas yang saya buat tadi. Sebagai bentuk contoh untuk bahan perbandingan, kita bisa lihat di bagian ini. Di sini saya memiliki kelas yang bersifat tim, di mana pada saat aktivitas perkuliahan kita bersama-sama masuk di kelas ini secara meet ataupun kita dalam konteks chattingnya di bagian Google Classroom. Ini satu contoh kelas yang gurunya ada dua. Jadi cara mengundangnya cukup dengan kita pilih tanda plus ini, kemudian kita tuliskan nama partner atau teman sejawat kita. Itu misalnya kalau kita ingin mengajak orang lain untuk bergabung di kelas. Kemudian untuk peserta didik atau pelajar, kita juga bisa menuliskan namanya di sini. Yang kedua, bisa lewat email. Kemudian yang ketiga, kita bisa langsung mengklik ini. Ini adalah tautan. Kalau mereka mengklik ini, maka secara otomatis mereka akan masuk ke kelas ini. Artinya, peserta didik secara otomatis pula akan memiliki kelas di Google Classroom. Kita tinggal share ini. Misalnya share di grup,
atau langsung secara personal kita kirimkan, maka yang bersangkutan akan bisa masuk ke kelas yang kita maksudkan. Yang keempat, kita bisa mengirimkan kode kelas. Nah, di sini kita bisa milih kode kelas. Tinggal kita salin ini, kita kirim. Jika menggunakan kode kelas, maka peserta didik atau pelajar dapat memasukkan kode kelasnya dengan cara memasukkan kode ini pada bahagian tanda plus, kemudian gabung kelas. Saya contohkan. Di kolom ini ada isian untuk kode kelas. Tinggal di copy pastekan saja kode kelas itu. Misal ini kita copy pastekan, kemudian klik gabung. Secara otomatis juga peserta didik akan tergabung di kelas yang kita maksudkan. Ini adalah cara kita membuka kelas, menggabungkan guru atau teman sejawat untuk aktivitas pembelajaran secara tim, kemudian mengajak siswa atau peserta didik untuk bisa bergabung di kelas yang kita maksudkan. Selanjutnya, di sini adalah ruang yang bisa kita gunakan untuk berbagi informasi, baik materi yang sudah kita siapkan di Google Drive, atau kita ingin masukkan lagi, atau kita ingin membuat tautan tertentu seperti web atau jurnal, maka dengan memasukkan itu juga sama dengan kita memberikan materi misalnya, atau sebuah ilustrasi. Atau kita ingin membuat link YouTube, tinggal klik ini, kemudian linkkan YouTube yang dimaksudkan. Adapun bentuk isian kelas yang saya miliki, misalnya saya lihatkan beberapa kelas yang sudah saya punya. Di sini pertemuan awal, saya biasanya meminta menuliskan nama, NIM, HP atau WA di bagian komentar, dan sengaja tidak saya buat berupa form, bertujuan supaya antar mahasiswa atau pelajar bisa saling tahu nomor kontak. Jadi jika ada sewaktu-waktu persoalan secara personal pada yang bersangkutan, kita bisa melihat nomor kontaknya secara bersama-sama. Kalau di Google Form, barangkali yang bisa melihat hanya kita sendiri saja. Nah, ini satu bentuk isian. Ini misalnya pembuka karena pertemuan pertama, kemudian meminta isi daftar hadir, kemudian link meet. Link meet ini kita bisa dapatkan dengan cara mengklik pada bahagian ini. Di sini bisa kita klik. Ini kita oke kan. Nah, dijalankan. Ini dia. Kita simpan. Jadi ini bisa kita copy pastekan, copy link. Inilah yang kita bagikan untuk pelajar atau peserta didik agar bisa bergabung. Nah, seperti ini saya tempelkan di sini. Jadi ketika mereka mengklik ini, mereka secara otomatis juga akan tergabung. Kemudian ini yang tidak hadir, misalnya ini yang hadir, saya tampilkan kembali. Ini berupa catatan atau informasi yang bisa di-sharekan
atau bisa juga berbentuk dokumen seperti yang saya lihatkan tadi, kemudian video. Jadi isian-isian ini cukup membantu kita untuk melaksanakan aktivitas perkuliahan menggunakan Google Classroom. Barangkali ini sharing terkait dengan pemanfaatan Google Classroom untuk aktivitas pembelajaran, dari membuka kelas sampai dengan isian yang bisa kita buat di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.